Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat madrasah semuanya dan sahabat manuver. Selamat datang di Asmara Podcast bareng Fatma Sari. Dalam hal ini saya akan menemani perjalanan kita podcast di sore hari ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sering kita dengar namanya, tapi mungkin belum banyak yang tahu betapa sakti perannya. Sering dianggap cuma buat urusan biaya mungkin atau iuran, padahal lembaga ini adalah jantungnya kolaborasi di sekolah. Siapa lagi kalau bukan tamu spesial kita pada sore hari ini, yaitu adalah Komite Madrasah. Oke, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya membangun sebuah madrasah itu dan menjadikan madrasah hebat tidak bisa dilakukan sendiri oleh kepala madrasah. Namun atau gurunya saja. Namun ada salah satu pilar di sini yang sangat berperan, yaitu adalah Komite Madrasah. Nah, pada sore kali ini kita sebelum masuk bagaimana sih peran komite di madrasah, mungkin kita berkenalan dulu ya Pak ya, dengan narasumber kita yang sudah datang. Terima kasih Pak atas waktunya. Mungkin saya perlu bertanya dulu. Boleh Pak memperkenalkan diri Pak terlebih dahulu? Oke, sahabat Manuvers. Kenalkan saya Edri Zamora. Di sini saya sebagai ketua komite, yang pada dasarnya ini suatu hal yang memang tugas berat ya buat kami sebagai tim. Tapi intinya insya Allah bekerja sama dengan madrasah, antara komite kita, tujuan kita satu ya, bagaimana madrasah itu bangun lebih baik lagi. Okay. Untuk profesi, mungkin kegiatan kami juga tidak jauh beda dengan kegiatan di madrasah. Kami juga sebagai guru, sebagai pengajar, dan insya Allah dengan kombinasi yang seperti itu kita bisa menjalankan tugas-tugas kita dengan baik. Seperti itu. Baik Pak Edri ya Pak, saya bisa manggil Pak Edri ya Pak ya? Boleh. Oke, mungkin Bapak boleh perkenalan dulu. Oke, halo, assalamualaikum sahabat madrasah. Perkenalkan saya Suhendri SPDI, sama dengan sahabat saya yang sekaligus menjadi ketua saya ya, Pak Edri Zamora. Kita berdua juga sama-sama berasal dari kalangan pendidik, yaitu guru. Bahkan kita dulu pernah juga ya Pak komite, kita satu instansi ya. Betul sekali. Tapi kita dipisahkan demi memperjuangkan pendidikan generasi anak bangsa. Benar sekali, Insya Allah. Berarti ibaratnya ini cinta lama belum kelar ya. Harus kita kelarkan kembali. Kita kelarkan kembali. Betul, oke Pak. Betul. Baik, berarti saya bisa manggil Bapak Pak Su saja. Oke ya, Pak Su. Ya. Oke, sahabat manuver semuanya, narasumber kita pada sore hari ini sangat energik, kemudian positif, kemudian sangat humble. Marilah pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana sih peran vital komite di madrasah kita ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Bapak periodenya udah berapa ya Pak kalau boleh tahu? Ini kami periode pertama, insya Allah periode terakhir. Insya Allah, jangan lupa. Oke, mungkin dalam hal ini ya bagaimana ya Pak ya, menurut Bapak sih sebenarnya motivasi utama untuk bisa meluangkan waktu menjadi komite itu bagaimana Pak? Jadi begini Bu Fatma, saya manggil Bu Fatma atau Bu Sari ya. Jadi di sini motivasi kami itu sebenarnya menggambarkan kecintaan kami terhadap madrasah. Oh, Masya Allah. Karena kami langkah kami ketika di Batam ini diawali dengan masuknya mengajar sebagai guru di madrasah. Ya, jadi melihat perkembangan pendidikan di Kota Batam sendiri, madrasah itu sekarang itu adalah sebagai ikon yang sangat dicari oleh orang tua sebagai tempat yang dianggap sangat tepat untuk dititipkan anak-anaknya untuk mengecam pendidikan. Mungkin alasan orang tua sangat tepat sekali dengan kondisi di mana zaman sekarang itu teknologi itu berkembang dengan pesatnya, tidak diiringi dengan pemahaman agama dari anak-anak mereka, sehingga terjadinya ketimpangan yang akan mengakibatkan kecenderungan anak-anak itu kepada hal-hal negatif itu sangat tinggi. Jadi makanya
madrasah sebagai pilar yang kuat sebuah kota Batam, saya rasa sangat bagus sekali untuk orang tua untuk menitipkan anaknya. Makanya dari situ kami sangat mungkin motivasi terbaik kami itu bagaimana madrasah ini lebih membumi lagi ya, tidak hanya di kota Batam bahkan seprovinsi. Baik, berarti mungkin dulu ya Pak ya, zaman-zaman kita dulu itu mungkin paradigma, stigma orang bahwa madrasah itu keterbelakangan ya Pak ya. Namun di era transformasi digital sekarang, di era yang sangat berkembang, madrasah itu bukanlah pilihan yang kedua, bahkan menjadi pilihan yang pertama. Benar ya Pak Su ya? Betul sekali. Nah, mungkin Pak Su boleh cerita bagaimana menurut Bapak madrasah saat ini yang sudah berkembang di era transformasi sekarang ini? Iya, terima kasih Bu Sari untuk waktunya. Saya ingat 2008 ya, saya pertama sekali mengajar, alhamdulillah di sini Bu Sari di MAN 1 Kota Batam. Dan terus terang ya, sahabat madrasah sekalian yang saya hormati, saat itu betul kata Bu Sari bahwa madrasah ini mohon maaf masih klaster kelas 2 gitu ya. Kalau bisa dibilang kayak anak kandung, ini anak tirinya nih gitu. Dan itu memang betul-betul kita lihat dan kita alami. Benar sekali lagi ya, buangan gitu ya, ekstrim. Jadi betul-betul pilihan kedua. Kalau siswa itu, calon siswa tidak masuk ke sekolah yang dia inginkan, dia akan coba ke sekolah lainnya yang juga dia inginkan. Sampai pada akhirnya tidak diterima dimanapun yang dia inginkan. Mohon maaf, pilihannya baru jatuh kepada madrasah. Iya, madrasah ya. Tapi berkat sinergi semua ya, bahwa pemerintah, Kementerian Agama ya, terutama Kementerian Agama, kemudian tentu termasuk orang tua di sini berperan vital sekali. Pada prosesnya alhamdulillah ya, step by step ya Bu Sari ya, pelan-pelan sesuatu yang di luar ekspektasi kita terjadi. Bahwa di sekitar tahun 2000, mungkin 2015-an ke atas kali ya, itu madrasah sudah mulai mendapatkan perhatian. Betul. Ya, perhatian. Dan pada akhirnya sekarang saya lihat madrasah bukan saja mendapatkan perhatian, tapi menjadi pilihan utama. Iya, Masya Allah ya betul Pak ya. Alhamdulillah. Iya, mungkin itu. Sejalan itu saya juga pernah merasakan sih Pak, awal masuk sini 2012 ya Pak ya. Jadi memang saya melihat MAN itu belum pilihan pertama. Itu tahun 2012 ya? Iya, 2012. Kami 2008 ya. Berarti kesannya itu masih buangan dari sekolah-sekolah umum masuk. Seperti itu ya. Kenapa sih masuk MAN? Nanti jadi apa gitu ya. Saya ingat Bu Sari, saya waktu itu di Batam Center kalau saya nggak salah ya, di 2008 atau 2009. Jadi kan saya masih ngajar di MAN waktu itu dengan ketua juga waktu itu ya. Itu saya sempat ngobrol sama seseorang, saya lupa nama dan segala macam, tapi ngobrol kayak kenalan seperti itu ya. Dia tanya-tanya seperti biasalah, Bapak kerja di mana? Saya dengan bangga dong mengatakan saya ngajar di MAN. MAN? Iya, orang nggak tahu ya Pak ya. MAN di MAN itu Kampung Becek gitu ya. Di mana? Di Batu Aji di Kampung Becek ada ya sekolah di sana katanya. 2008 2009. Iya. Padahal MAN Batam berdiri sudah tahun 96. 97 ya. Di 2008 masih ada orang nggak tahu ada MAN di sini. Iya. Betul. Masya Allah. Mungkin bisa jadi juga gini Pak. Dulu itu mungkin karena kota Batam ini mungkin dicetak sebagai kota industri ya Pak. Bisa jadi mungkin makanya madrasah itu belum jadi pilihan yang utama. Betul. Gitu. Nah tapi saya sekarang ini di 2026 saya sangat bersyukur, mungkin mulai dari tahun 2017-an ke atas lah ya Pak ya. Itu alhamdulillah peminat madrasah itu sangat luar biasa ya Pak ya. Kita lihat dari estafet grafik PPDB-nya, kemudian kelulusan siswanya di perguruan tinggi gitu ya Pak ya. Nah, kita juga cukup bersaing. Mungkin Pak ya, saya mungkin di tahun 2026 ini saya pernah mendapatkan bahwasanya ini masih ada stigma orang tua bahwa saya mengatakan MAN ini nanti susah masuk ikatan dinas gitu. Padahal saya kalau orang tua ada berbicara seperti itu ya saya urut dada aja, sabar aja gitu ya. Padahal kita beberapa sudah orang banyak, anak kita meluluskan dinas ya. Banyak Pak, sudah ada yang berdinas di mungkin seperti di STIN gitu ya, di STIS gitu dan di STAN atau di Kebenaran Negara. Benar. Gitu ya. Boleh nggak sedikit saya menyampaikan mungkin ini sejarah pribadi tentang stigma ya yang barusan Bu Sari sampaikan. Boleh. Bahwa sebahagian ya, saya nggak mengatakan semua ya, sebahagian orang tua ada yang berpendapat bahwa kamu masuk di mana nanti kalau udah tamat mau gitu kan. Iya benar. Kayak ada yang lebih tidak ada apa ya. Mau jadi ustadz, mau jadi kayak tidak ada tujuan yang
apa gitu ya. Padahal saya cerita sedikit sahabat madrasah. Bu Sari mohon izin ini jadi agak curhat sedikit nih. Ini untuk sedikit memberikan kayak sugesti kepada sebagian saudara kita, mungkin orang tua yang punya stigma seperti itu ya. Saya ini kan lahir dari keluarga, mohon maaf, ibu saya itu orang Jawa tapi ayah saya mu'alaf beragama Buddha. Saya lahir besar dengan orang Cina, gitu. Oh, makanya mirip Cina. Iya, dulu kalau masih awal-awal saya ke Batam katanya masih mirip ya. Oh, iya. Iya, Jackie Chan lah gitu kan. Iya. Jadi waktu itu keluarga kita itu mohon maaf keluarga yang mungkin bisa dibilang tidak begitu mementingkan agama. Betul-betul tidak mementingkan agama. Ayah saya juga ketika dia mu'alaf juga kurang mendapatkan bimbingan agama. Apalagi saya yang sejak kecil sampai besar tinggal dengan orang Cina gitu. Nah tapi titik baliknya itu terjadi ketika saya tamat SD ya, etapa SD. Di situ saya baru mulai belajar ngaji loh Bu Sari. Tamat SD Bu Sari. Makanya saya sekarang kalau ada anak-anak kecil masih umur 5 sudah bisa ngaji, kadang-kadang kita sedih ya melihat masa lalu kita gitu. Nah tapi saya pelan-pelan belajar. Ini belajar agama, kontennya belajar agama belajar agama gitu kan. Belajar agama di mana waktu itu agama tidak seintens sekarang dipelajari ya gitu kan. Nah, puncaknya Pak Ketua Komite di usia di kelas 3 SMA nggak salah saya waktu itu, sambil saya sekolah di sekolah negeri ya, SMP SMA, sambil belajar pelan-pelan lah dengan ala kampung lah ya, belajar agama ala kampung. Saat itu qadarullah di tanggal 31 Desember 2000, berarti 26 tahun yang lalu ayah saya meninggal dunia. Dengan sedikit ilmu agama yang saya pelajari Bu Sari, ya saat itu mungkin agak-agak sedikit heboh lah ya. Dimana ketika ada orang tua saudara meninggal, biasanya kebanyakan keluarga menyerahkan proses fardu kifayah kepada imam setempat. Kalau bahasa kampung kita Pak Komite namanya Pak Kaum gitu ya. Pak Imamnya, Pak Kaumnya. Jarang sekali ada anak-anaknya yang mau mengurusin jenazah orang tuanya di kampung ya. Waktu itu di tempat saya. Waktu itu dengan sedikit ilmu agama yang saya pelajari Bu Sari, alhamdulillah saya bisa tampil di depan. Masya Allah. Ya ayah saya, insya Allah kami anak-anak yang memandikannya, termasuk saya. Dan alhamdulillah saat itu saya adalah imam bagi jenazah ayah saya. Kemudian saya juga yang ikut mengkafani jenazah ayah saya. Dan pada akhirnya kamilah tangan-tangan anaknya yang menerima jenazahnya masuk ke liang lahat. Nah bukankah orang tua itu ingin menjadikan anaknya kelak jadi anak yang soleh dan soleha? Bukankah anak itu nanti akan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di akhirat? Sebentar, bukankah orang tua itu nanti waktu itu udah tamat SMP atau SMA? Masih atau SMA, masih sekolah ya? Oh, masih SMA sekolah ya? Ketua iya. Jadi kalau stigma nanti kalau masuk di yang dipelajari agama, kalau kita hubungkan dengan dunia, sungguh itu terlalu kecil lah ya. Padahal ilmu yang mereka dapatkan di madrasah, apalagi di satu kota Batam, itu insya Allah nanti akan begitu bermanfaatnya luar biasa bagi orang tuanya, terutama ketika sudah di akhirat nanti Bu Sari. Seperti itu pengalaman pribadi Ketua. Siap, mantap itu. Baik Pak Su. Sejujurnya pengalaman itu sangat memberikan pelajaran kepada dalam hidup kita ya. Benar sekali. Experience is the best teacher. Yes, saya berani ngomong itu sama guru bahasa Inggris langsung kan. Baik Pak. Kaleng nih Ketua ya. Mungkin makanya di madrasah khususnya di Man 1 Kota Batam ini bahwasanya peran komite itu sangat penting ya Pak ya. Seperti yang saya bilang tadi itu sangat vital. Nah, mungkin boleh Pak digambarkan hubungan antara komite dan madrasah itu sekarang saat ini seperti apa Pak? Ya, oke. Baik Bu Sari. Sebenarnya kalau melihat dari yang dipikirkan orang secara umum ya, bahwasanya komite itu bayangan orang hanya mengurusi masalah pembiayaan ya. Komite itu masalah keuangan ya. Tapi pemikiran orang seperti itu, bagaimana sekolah tidak terbebani dalam hal hukum-hukum yang akan mengikat mereka dalam satu masalah. Sebenarnya tidak. Artinya di sini komite itu sendiri perannya sangat vital sekali bagaimana memfasilitasi madrasah dengan orang tua. Aspirasi aspirasinya berjalan matchnya itu ya, matching dalam membangun peserta didiknya, dalam artian tidak hanya masalah keuangan, masalah pendidikan anak, masalah prasarana, prestasi, masalah prestasi, ya kan, masalah hubungan kerja juga
komite sebenarnya mempunyai peranan yang sangat penting di situ. Jadi artinya di sini kami sebagai komite sendiri merasa sejauh ini masih kecil yang bisa kami perbuat. Namun PR besar itu banyak sekali yang harus kita lakukan. Sejauh ini kan mungkin kita lihat perkembangan pembangunan MAN udah bagus ya kan. Kemudian MAN pun juga udah dikenal di mana-mana. Artinya ketika kita lihat PPDB yang daftar berapa, yang terima berapa, kita nampak begitu besarnya animo masyarakat untuk masuk ke MAN. Jadi di sini kami tidak hanya berpikir pada benda mati, tetapi kita memikir SDM-nya, sumber daya manusianya. Jadi yang menjadi PR terberat kami itu adalah bagaimana SDM yang ada di madrasah ini menjadi tulang punggung yang akan membangun madrasah secara fisik dan secara akademik itu sendiri. Jadi itu target kami. Jadi mungkin salah satu yang udah kita kita rancang kemarin, yang kita bicarakan kemarin bahwa dari segi Ustadz, dari segi pendapatan, bisyara, dari segi kesejahteraan guru-guru honorer. Kita tahu guru honorer di sini sangat banyak. Iya, kayaknya juga kembali ke masa kita dulu masuk dulu ya, bro ya. Itu honorer masih level tinggi. Sepertinya Pak Idris sama Pak Su memang banyak membuka memorial lama ya Pak ya. Betul sekali. Makanya ada kedekatan emosional gitu. Iya makanya. Jadi ketika kami jadi komite di sini itu kayak pulang ke rumah sendiri ya kan. Jadi udah tahu dapurnya di mana nih ya, di mana. Jadi paham sekali. Jadi dilihat dari situlah kita nampak ini masih jauh ini dari, kalau kita lihat dari kawan-kawan yang bukan honorer ya, hasil PNS dan SN, ini nampak sekali bagaimana kita harus memikirkan bagaimana minimal gitu ya, kita mengikuti standar kesejahteraan tingkat kota lah, minimal seperti itu. Jadi itu targetnya, insya Allah seperti itu Bu Sari. Luar biasa ya Pak Komite ya. Betul. Jadi mungkin berbicara masalah, mungkin tadi kata Bapak bilang banyak PR yang harus dituntaskan ya Pak ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Pak ya, di zaman periode Bapak komite ini dan tim komite mungkin program unggulannya mungkin ada nggak Pak gitu? Atau mungkin dalam waktu dekat ini rencananya apa gitu ya Pak? Gitu, mungkin boleh. Oke, mungkin sejauh ini kita langkah awal kami bagaimana menyelesaikan program-program yang sebelumnya itu yang masih belum selesai. Salah satunya itu tadi ya kan, bagaimana hubungan antara madrasah dengan komite itu berjalan dengan baik, seimbang, sehingga apa ide-ide yang disampaikan komite diterima dengan terbuka oleh madrasah. Salah satunya kita udah coba ya seperti yang tadi, bagaimana untuk peningkatan kesejahteraan gitu ya, dan tidak hanya monoton kita bagaimana membangun kekurangan-kekurangan bangunan yang ada di madrasah. Iya. Jadi seperti itu. Kalau saya tangkap dari pernyataan ketua komite kita bahwa MAN ini tidak akan sampai pada pada cita-cita bersama kita inginkan kalau yang kita pikirkan hanya satu sisi gitu. Iya. Istilahnya kan sebuah adanya keseimbangan. Iya betul. Keseimbangan antara pembangunan benar SDM sekali itu fisik, namanya ketua sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Ini ibarat dua sisi mata uang ya. Dua sisi. Memang seperti roda depan dan belakang gitu ya. Apalah artinya, apalah gunanya gedung dengan tingkat mewah yang tinggi, semua segalanya serba ada, canggih segala macam. Tapi tidak didukung oleh kualitas gitu ya, guru-guru kita. Nah, kemudian bagaimana kita mau guru-guru kita berkualitas gitu? Kalau mohon maaf kesejahteraan masih di bawah standar gitu kan. Jadi maksud Pak Ketua Komite saya pahami bahwa ayo kita bersinergi, bahwa ini tidak bisa kita pikirkan sebelah saja. Ya, kita harus tidak boleh mengabaikan salah satunya. Kita nggak boleh mengabaikan ya. Dua-duanya harus dipikirkan bersama, sejalan seiring. Betul. Jadi guru-guru kita juga punya kewajiban untuk mencerdaskan anak-anak bapak dan ibu yang kita sekolahkan di MAN ini dengan semangat dan senyum dan ceria wajahnya gitu loh. Seperti itu. Benar kan? Gedungnya sih udah mantap. Ketua luar biasa ketua kita ini bahwa
apalagi kita udah lihat sekarang itu MAN itu jadi pilihan, tidak jadi pilihan. Ada MAN PK, MAN PK, ada Cambridge, gitu kan, ada reguler. Dan mungkin kan? untuk informasi sedikit ya Pak ya, untuk pendaftaran Cambridge sekarang itu sudah luar biasa. Sementara kita butuh hanya sekitar 25 orang ya. Yang mendaftar tuh kalau tidak salah saya sudah sekitar 80-an. Nah, begitu juga di jalur MAN PK. Mungkin sebentar lagi juga pengumuman ya. Kemarin saya mengikuti wawancara anak MAN PK yang terbaru ya Pak ya. Nah, itu luar biasa juga. Apa namanya itu keinginan orang tuanya menyekolahkan anak-anaknya memilih MAN 1 Kota Batam. Iya. Gitu. Jadi itu memang sudah tidak terbantahkan Bu Sari. Saya lihat tidak hanya di MAN ya, tapi di seluruh madrasah. Betul. Makanya saya bilang tadi madrasah itu sekarang sudah transformasi ya Pak. Sudah bertransformasi kalau yang sangat betul sekali. Dan ini kan tentu tidak bim salabim tiba-tiba begini. Tentu sinergi orang tua, komite, guru itu dan atasan pejabat kita. Gitu kalau ya, tidak mungkin kita sampai pada titik ini gitu. Jadi itu PR yang sangat berat tadi itu saya sampaikan. Ketika kita dulu hanya memikirkan bagaimana mempromosikan MAN ini bisa betul sekali. Sekarang udah ibarat juara ini bagaimana mempertahankan juara karena memang kata orang mempertahankan lebih sulit ya daripada mempertahankan. Beda dengan apa ya Pak ya? Makanya pertahankan beliau ya Bu Sari ya gitu. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya nih Pak, mungkin apa sih Pak tantangan terbesar ini yang dihadapi oleh komite antara menyelaraskan pemikiran orang tua, keinginan orang tua dengan madrasah gitu ya. Karena mungkin kalau kita lihat sekarang ini begitu banyaknya orang tua ya, di mana siswa kita itu sekitar 1.200 lebih. Nah, bagaimana itu caranya dari tim komite menyelaraskan tadi pemikirannya gitu. Betul. Itu yang sangat-sangat di pikiran saya Bu Sari ya. Karena ini step awal ketika misalkan itu sudah dihadapi. Itu sudah dihadapi kan ya. Benar sekali. Sekarang itu kecenderungan saya lihat itu ya kecenderungan orang tua sekarang itu lebih mengikuti bagaimana irama anak-anak gitu ya kan. Padahal kita kan kita antara anak dan orang tua ini kan memang kita lebih fungsi kita ya, fungsi kita di sini sebagai orang tua itu bagaimana mengarahkan anak kita ke hal-hal yang memang apalagi di MAN lah ya. Misalkan kita di MAN itu tidak hanya semata-mata bagaimana akademiknya bagus, tetapi juga akhlakul karimahnya itu lebih ke attitude-nya ya kan, atau lebih ke pemahaman agamanya. Jadi MAN ini udah harusnya 2 sertifikat bro. Udah sertifikat Ustaz ya, sertifikat dunia dan akhirat ya. Kalau di sekolah umum kan cuma sertifikat dunia ya kan. Nah, jadi bagaimana mereka ini menselaraskan ketika dia sekolah di MAN itu dia bagaimana mencitrakan dirinya itu MAN bukan sekolah umum lagi. Jadi PR kita ini kadang-kadang orang tua contoh kecil aja ya. Bukan contoh kecil, ini besar sebenarnya nih. Perpisahan sekolah ya kan. Perpisahan sekolah itu mungkin kita udah gambarkan bagaimana kondisi yang pertama itu ya. Peraturan pemerintah ya melalui surat edaran gubernur ke wali kota bahwasanya kan memang kita tidak boleh ya untuk melaksanakan perpisahan itu dari Kanwil juga ada masuk. Kemudian apalagi dengan kondisi negara kita yang beberapa tidak baik saja ya kan ada bencana. Jadi kan lebih coba kita citrakan kalau diri kita seperti MAN nampak kepedulian kita dengan kondisi seperti itu. Kalau soal ingin kita MAN ini kita buat acara besar-besaran supaya orang tahu, saya rasa itu tidak MAN lah itu ya. Itu mungkin itu hanya kebahagiaan sesaat, namun tidak ada nilai yang bagus yang kita ambil dari sana. Jadi seperti itu. Mungkin Pak Su mau menambahkan Pak Su? Sedikit mungkin ya. Banyak ayah dan bunda yang saya hormati, yang saya banggakan. Sehat selalu ya ayah dan bunda dimanapun berada. Lebih ke image ya. Saya lihat kita juga orang tua siswa. Walaupun kita komite, kita juga orang tua siswa yang juga punya kewajiban setiap bulan kita juga sama bunda dan ayah yang lainnya. Kita itu tidak ada bedanya. Betul sekali. Cuman memang di satu sisi kita pun tidak bisa serta-merta menyalahkan perspektif ayah bunda ya. Karena memang sejatinya memang dari pemerintah sendiri memang sekolah negeri itu kan ada bos ya, dana biaya operasional sekolah ya, sehingga image yang terbangun itu ya namanya sekolah negeri itu free. Nah itu kita tidak bisa salahkan perspektif ayah bunda ya. Terima kasih ayah bunda untuk
masukan-masukannya kepada kami selama ini. Cuman satu hal yang mungkin perlu kami jelaskan, beberapa waktu yang lalu kebetulan kita juga guru juga ya Bunda, Bu Sari, ketua komite, kita pernah juga gitu bedah dana BOS ya, atau bedah dana DIPA gitu. Karena dana BOS itu kan per anak per tahun sekian ya, sejumlah anak. Kalau di Batam mungkin sekitar 1 juta berapa ya, 200 ya. Gak tahu ya. Nah, saya malah tahu gitu. Saya malah tahu. Jadi kalau kita akumulasi 1 tahun itu biaya pemerintah paling cuman kalau 1.000 siswanya ya 1 M lah. Nah 1 M itu untuk operasional selama setahun loh. Iya. Dan memang tidak mencukupi Bu Sari. Memang tidak mencukupi. Saya bisa mengatakan begini karena saya pernah terlibat untuk ikut dalam bedah dana BOS gitu ya. Di sekolah saya waktu itu. Sehingga alternatifnya seperti apa? Nah, gitu loh. Tentu kita berkolaborasi dengan ayah dan bunda kita, orang tua kita Pak Komite gitu kan. Dengan catatan memang ini adalah kayak perkumpulan komite ini kan dibenarkan ya. Dibenarkan dalam tatanan aturan pendidikan di Kementerian Agama ya dibolehkan. Itu boleh ya Pak ya? Dibolehkan, ada itu ketentuannya. Beda dengan dinas ya, beda dengan dinas. Ya, cuman memang tentu semuanya perlu didudukkan bersama. Makanya waktu itu saya sampai mengundang orang-orang tua siswa Bu Sari waktu itu. Kami sampaikan kepada orang tua tentang anggaran-anggaran dari pemerintah yang selama setahun itu. Setelah kita paparkan manfaatnya, kegunaannya, penyalurannya, baru orang tua tuh banyak yang mengerti. Oh ternyata memang uang yang diberikan pemerintah memang untuk sekolah dengan nomil sekian, tapi ternyata setelah dipakai memang nggak cukup gitu. Apalagi sekarang ada efisiensi lagi anggaran gitu kan, sehingga dibutuhkan kolaborasi dengan orang tua gitu. Toh pada akhirnya kan ini semua demi kemajuan madrasah dan anak-anak kita, demi masa depannya gitu ketua gitu. Seperti itu Ayah Bunda ya. Baik. Berarti dapat kita pahami ya Pak ya, memang peran komite di madrasah ya Pak. Khusus mungkin kita akan membahas di Man Batam ini. Nah, memang menurut saya sih urgensinya sangat penting sekali gitu ya. Nah, mungkin Pak kalau misalnya nih dari komite itu sendiri bagaimana sih sinergi mungkin dengan stakeholder yang ada dalam mencapai prestasi untuk siswa kita di Man ini nantinya gitu. Mungkin dengan pihak sekolah seperti apa, mungkin dengan orang tua seperti apa, itulah karena kita saling berkoordinasi ya Pak ya. Gitu. Jadi seperti ini Bu Sari ya, Pak Waka Komite, Pak Suyandri. Jadi dari sekian persen anggaran dana komite, kami menargetkan kemarin itu 70% itu untuk peningkatan sumber daya manusia. Salah satunya bagaimana kita mensupport kegiatan-kegiatan anak-anak baik akademik maupun non akademik gitu ya. Itu yang penekanan kita di sana. Sehingga nanti ketika kegiatan ini tidak terkendala, otomatis ini akan berimbas kepada peningkatan kemampuan anak-anak itu sendiri. Mungkin kita akan lebih mengurangi, itu pun kita lihat situasional aja ya, bagaimana untuk didukung dengan pembangunan ya kan. Dan juga seperti yang baru-baru ini kita mensupport kegiatan madrasah untuk berkunjung ke UTM ya, ke Malaysia untuk melakukan MOU. Ini kan dalam rangka bagaimana anak-anak ini bisa levelnya tidak level daerah lagi, udah level nasional, level internasional kan, mancanegara gitu kan. Jadi sinergi itulah yang kita tekankan, antara ide kita di komite dengan ide madrasah itu nyatu. Sehingga bagaimana anak-anak kita ini menggapai cita-citanya itu akan bisa membuahkan hasil yang maksimal gitu. Apalagi sekarang kita sudah ada program Cambridge ya Pak. Itu dia Cambridge gitu kan. Bahkan kita kepikiran Cambridge ini kan punya program untuk biasanya pergi ke Pare ya. Kita pingin orang Pare itu yang di sini netap di sini. Jadi imbasnya tidak hanya segelintir anak aja dengan biaya tinggi. Jadi anak-anak sini juga bisa menikmati. Itu yang kita itu salah satu keinginan kami. Bagaimana program itu tidak hanya segelintir yang menikmati, tetapi kita bisa menghidupkan di madrasah kita. Itu rencananya insya Allah. Mungkin Pak Su mau menambahkan? Silakan Mbak. Saya lihat ketua komite kita ini dari mulai beliau menjabat ini kayaknya kepalanya nggak berkeringat gitu ya.
tambah putih. Iya, betul. Saya nggak ingat udah berapa kali beliau ngajak saya di warung kopi itu. Iya. Jadi saksi lah warung Jadi kopi saksi. ya. Dulu sebelum jadi komite nggak pernah ngajak-ngajak saya lagi gitu kan. Setelah jadi ketua komite sekarang ngajak kita. Tapi duduknya itu memang duduk penuh makna dan bermanfaat ya. Setiap agenda yang dibicarakan itu selalu tidak jauh-jauh dari bagaimana agar satu Kota Batam ini menjadi lebih maju gitu ya. Dari sisi buildingnya, bangunannya, ya kita juga harus dong kita imbasnya kita harus tunjukkan juga dong kalau satu Batam adalah sekolah dengan tingkat pembangunan gedung yang enak dipandang mata dong gitu kan. Karena kan yang saya tahu kan Batam ini kan always ya selalu mendapatkan kedatangan tamu-tamu ya. Tamu-tamu luar biasa penting. Pak. Tentu perlu dong gitu kan. Tapi di satu sisi beliau tidak pernah melupakan untuk memikirkan itu tadi sumber daya manusianya. Sumber dayanya ya. Nah kemudian di sisi yang lain saya lihat beliau juga untuk kegiatan-kegiatan anak dalam rangka untuk mengembangkan karakter dan bakat minat mereka juga. Wow gitu, 100% gitu. Kalau bisa 1000% beliau dukung gitu. Cuman barangkali gini ketua, saya ini kan barangkali mungkin lebih ke bertanya ya. Kalau ada ya alhamdulillah, kalau tidak mungkin perlu dipikirkan ketua gitu kan. Untuk anak-anak kita sejauh ini kalau saya boleh bertanya kepada Bu Sari ya, anak-anak kita ini yang memang selama ini mereka sudah punya prestasi yang luar biasa, membanggakan madrasah, membanggakan orang tua kota, bahkan mungkin provinsi gitu kan. Mereka berjibaku ya di saat kawan-kawannya, mohon maaf ya, main santai, dia sibuk dengan persiapan-persiapan event dan lomba-lomba. Ketika mereka mendapatkan juara, kita bilang yang banggakan kita semua. Tapi mohon izin, selama ini apakah ada apresiasi yang diberikan oleh madrasah kepada anak-anak kita yang berprestasi itu? Ada Pak. Alhamdulillah. Berarti cocok. Harus makanya seperti Pak, itu ya. Seperti yang kita bilang tadi, bahwasanya dalam rangka meningkatkan kualitas baik itu dari guru dan anak gitu ya, biar bisa di level yang lebih tinggi ya Pak komitenya. Nah mungkin memang ya antara komite, kepala sekolah, guru, maka saya bilang tadi stakeholder tuh harus bersinergi. Betul gitu sekali. Dan pada saat ini saya lihat anak-anak di era digital saat ini Pak, mungkin tantangan yang terberat bagi kita tuh saya lihat adalah seperti HP gitu ya. Nah, mungkin bagaimana sih peran komite mungkin bisa ya membantu menginformasikan atau menjembatani pihak madrasah kepada orang tua terkait dengan HP ini. Tapi HP. Bagaimana HP ini bagaimanapun sangat penting gitu ya. Kenapa? Merupakan salah satu media komunikasi kita. Dan apapun sekarang itu ya orang kalau bisa satu HP ya mungkin kita lewat ATM udah nggak penting lagi ya Pak ya. Karena sudah bisa tarik tunai lewat HP. Benar sekali. Mungkin bagaimana sih trik mungkin ya Pak ya. Dari komite nih mungkin kepada orang tua bagaimana sih menginformasikan, mewadahi kepada orang tua tentang penggunaan digital ini gitu saat ini. Pisau itu tidak berbahaya Bu Sari kalau dipegang oleh ibu-ibu di dapur. Pas sekali. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh perampok, ini sangat berbahaya. Sama seperti HP gitu. HP itu juga sebenarnya tidak berbahaya, bahkan banyak sekali manfaatnya ya, apalagi sekarang era digital ya. Kita semua harus jujurlah mengakui manfaat HP yang sangat luar biasa, memudahkan pekerjaan manusia ya dimanapun kita berada. Tapi di satu sisi HP ini juga bisa membawa kita kepada sesuatu hal berdampak kepada hal tidak baik ya. Jadi sebenarnya potensi yang dimiliki HP ini tergantung kepada siapa yang memakainya gitu. Ketika dipakai oleh anak-anak yang pandai memanfaatkan HP untuk meningkatkan kecerdasan ya, maka HP akan jadi sesuatu barang yang berguna. Tapi kalau HP ini dipegang oleh anak-anak yang tidak pandai memanfaatkannya dengan benar dan baik, maka HP akan menghancurkan dan menjerumuskan. Nah sekarang pertanyaannya adalah peran orang tua seperti apa? Ini dilema betul Bu Sari saya lihat. Ya seolah-olah sebagian orang tua sudah angkat bendera putih gitu, seolah sudah menyerah gitu. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat kenyataannya. Jangankan anak sedewasa anak satu Kota Batam ya, anak yang masih kecil saja, balita pun sekarang sudah diberikan HP. Alasan ibunya, alasan orang tuanya biar tidak mengganggu pekerjaan dapurnya. Tidak mengganggu pekerjaan dapurnya. Kebayang nggak anak seusia itu? Solusi yang diberikan adalah
memberikan HP biar tidak rewel. Padahal itu secret killer ya Pak ya. Luar biasa banget. Pembunuh yang tersembunyi ya. Tersembunyi gitu kan. Jadi memang tidak bisa kita pisahkan ya Ketua ya. Tersembunyi lagi udah terang-terangan. Iya, cuman memang ya. Ayo sama-sama kita ayah bunda. Saya juga orang tua, komite juga orang tua yang punya anak semuanya. Tentu kita tidak bosan-bosan untuk terus menjadi pengawas terbaik anak-anak kita. Tapi sebenarnya kita udah memulai Ustadz Su. Iya. Kemarin kita udah mulai, artinya di madrasah kita fasilitasi semacam apa namanya itu loker ya, dan artinya anak-anak itu megang HP itu ketika memang dibutuhkan. Betul. Dan kami juga sebenarnya berharap kepada majelis guru, artinya setiap setiap pembelajaran itu kan tidak mesti harus ada HP gitu ya kan. Artinya penugasan pun sekarang itu sebenarnya kita ini sebenarnya ketinggalan. Negara-negara besar itu malahan HP itu udah di stop mereka, malahan anak-anak itu lebih ke penekanannya ke pustaka, buku segala literasinya macam. Memang literasinya. Ya. Dan saya ketemu sama teman yang berasal dari Malaysia. Itu ketika misalkan kita pergi ke restoran gitu kan dengan atau ke rumah makan atau ke tempat kafe-kafe mungkin dengan pasangan kita ya kan. Itu ketika kita sama-sama pegang HP itu tuh ditindak sama orang sama orangnya. Jadi ada aturannya gitu. Ya jadi lagian sebenarnya logika juga kita mau pergi minum-minum mau ngobrol nih HP dipegang ya kan. Jadi seperti itu. Jadi HP itu seperti magnet ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan ini ya untuk di madrasah kita udah melakukan hal yang minimal kita udah berusaha. Artinya kita bagaimana menghimbau orang tua lagi ya Ibu ya. Benar. Dan juga memang pemerintah juga harus kita tunggulah gimana seperti apa aturan yang terbaik. Memang di beberapa kota di Indonesia ada yang sudah menerapkan menerapkan pelarangan penggunaan HP di tempat umum di sekolah. Ya. Baik sahabat manuver semua, pada sore hari ini mungkin dapat kita tangkap ya Pak ya bahwasanya ya itu tadi. Kita juga nggak bisa melupakan yang namanya digitalisasi ya Pak ya. Dan saya teringat wahyu yang pertama Iqra gitu ya. Memang salah satu itu kita harus membaca. Betul. Nah sekarang saya melihat sekarang pun untuk menimbulkan menulis itu pun sekarang agak susah ya. Mungkin orang yang memang benar-benar cinta ilmu pengetahuan dan karena apa? Karena memang sudah dialihkan ke HP semua ini, HP, ya. E-booknya, apalagi dengan adanya AI sekarang itu yang sangat mudah gitu ya. Oke. Mungkin sebelum kita tutup Pak, apa sih Pak cerita yang ada nggak sih Pak ya story di sebuah satu momen yang paling susah melakukan hampir momen di mana madrasah hampir kesulitan melakukan tapi akhirnya beres juga akibat dari sinergi kita tadi itu. Ada nggak sih Pak selama masa Bapak menjabat ini gitu? So far sejauh ini ya. Sejauh ini gini, ketua kita ini kan begitu dia menjabat kan diwarisin ya. Diwarisin hutang yang sudah ada sejak sebelumnya ya. Tapi luar biasanya beliau tetap tersenyum gitu. Luar biasa ya. Tersenyum dan memikirkan ya yang berlalu biarkan berlalu. Sekarang sudah jadi tanggung jawab kita. Betul-betul memang difikirkan gimana supaya itu bisa kelar dan alhamdulillah kelar ya. Yang lalu itu nggak usah diungkit. Betul sekali. Tapi buka lembaran baru ya Pak Edri ya. Jadi konsep yang beliau bangun, yang beliau tanamkan kepada kami tim-tim beliau ini, seberat apapun masalah tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Iya. Itu benar dia. sih. Pokoknya semua permasalahan selama kita mau duduk bareng, kita pikirkan bareng, kita selesaikan bareng, tidak ada masalah yang tak bisa diselesaikan. Ingat, masalah besar kalau diselesaikan bersama-sama itu akan jadi perkara kecil. Tapi masalah kecil kalau kita sendirian itu akan jadi masalah besar. Iya, dan membuat stres ya Pak dan membuat stres gitu. Kita mau ngadu sama siapa kan gitu. Hanya Allah yang tahu kayaknya. Jadi sejauh ini setelah hampir 1 tahun ya ketua ya. Nanti bulan April ketua baru 1 tahun. Oh iya ya Pak ya. Iya, saya pikir udah masuk 2 tahun. Oh belum ya. Belum, kalau belum terus ya. Ya, sejauh ini saya lihat alhamdulillah hambatan rintangan yang ada di madrasah kita itu ya ada sih gitu. Cuman kita punya prinsip biarkan seperti air yang mengalir ya, bahwa semua akan selesai dan semua akan baik-baik saja. Yang penting kita punya komitmen untuk membangun bersama. Gitu ya. Luar biasa ya. Makanya mungkin saya bisa berpikir gini. Apa sih yang dimasak oleh orang komite ini sehingga madrasah bisa maju gitu ya.
Berarti ada resep yang nggak diketahui oleh orang. Kopi pahit. Makanya tadi oke, baik Pak. Mungkin ini ya apa namanya itu, kalau kita ibaratkan madrasah itu mungkin sebagai kepala sekolah itu adalah kapten kapal ya Pak ya. Dan komite itu adalah navigasinya sekaligus penyedia bahan bakarnya. Betul. Jadi kalau ibaratnya burung itu ya salah satunya ya harus ini apa namanya tuh, sayap dan badannya itu harus bergabung gitu ya Pak, biar bisa terbang. Begitu juga dengan antara komite dengan madrasah. Apalagi orang tua. Ya komite kan perwakilan dari orang tua. Betul sekali. Mungkin nggak terasa ya Pak ya, kalau kita perpanjang bisa panjang. Bisa. Karena masih banyak yang harus saya kupas lagi, tetapi bisa next time. Ya. Kita mungkin ready ya. sebelum kita tutup nih Pak, kita saat ini kan sekarang lagi PPDB, mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Komite dan Pak Su. Silakan Ketua Komite. Oke, untuk PPDB. Ya, PPDB. Untuk PPDB yang reguler kapan ya? Reguler 1 April Pak. Untuk sekarang prestasi yang sekarang berjalan prestasi sama jalur Cambridge ya. Prestasi dan PK Cambridge. sudah selesai. PK sudah selesai. Ya. Oke, sahabat Manuvers ya, yang kami ingin sampaikan ketika suasana PPDB ini, pastinya madrasah itu adalah suatu pilihan yang terbaik buat kita semua untuk menitipkan anak-anak kita. Dan mari ketika sekarang saatnya untuk mendaftar di Cambridge dan prestasi. Ketika nanti di Cambridge atau prestasi, karena memang kita kuotanya juga sangat terbatas, boleh diarahkan nanti Bapak Ibu semuanya bisa akan mendaftar nanti ke reguler ataupun di jalur MAN-PK udah ya? Udah. MAN-PK udah ya. Jalur reguler 1 ya. April ya Pak ya. Dan pastinya MAN Batam itu pasti pilihan yang terbaik buat benar sekali. Oke. Benar sekali. Iya. Ya, silakan. Untuk mencetak anak-anak generasi yang pintar, cerdas, mungkin begitu banyak tempat-tempat pilihan yang paling utama ya di tempat kita ya. Tapi untuk menjadikan anak kita bukan sekedar cerdas, bukan sekedar pintar, tapi berbudi pekerti luhur, MAN Batam adalah solusinya. Wow, luar biasa ya. Oke. Makanya kami juga memasukkan anak kami di MAN 1 Kota Batam gitu. Oke, ayah bunda dan sahabat madrasah semuanya, tak terasa. Sebenarnya Pak banyak sih yang bertanya ya, tetapi ya mungkin bisa nanti kita jawab di sesi berikutnya. Siap. Mungkin itu saja pada obrolan kita sore hari ini, obrolan hangat dan singkat. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya berpesan semoga kita bisa saling berkolaborasi ya Pak ya. Dan ayah bunda bagi yang menitipkan anaknya di sini tidak hanya dititipkan, tetapi harus saling bersinergi ya Pak ya, dalam mengembangkan perkembangan anaknya, kemudian dalam membangun madrasah yang hebat ini. Iya, betul. Dan itu harus bersama dengan komite madrasah benar kita. Sekali. Oke, benar ya Pak ya. Benar sekali. Oke. Baiklah sahabat manuver semua, karena waktu juga sudah membatasi dan saya sebagai host minta maaf kalau banyak yang kurang, terutama kepada narasumber. Mohon maaf mungkin saya banyak bercanda atau seperti apa, tapi mudah-mudahan tidak ada maksud yang lainnya. Ya, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Edri dan Pak Su yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami pada kesempatan atau episode podcast Asmara Podcast pada sore hari ini. Biasanya nih Pak, baru kali ini yang sore Pak. Makanya saya bilang spesial gitu ya. Karena biasanya pagi dan siang mungkin. Betul, ya. betul. Tapi ini sama-sama kita ambil dengan momennya di bulan suci Ramadan dan menjelang berbuka puasa. Bagaimana berkahnya itu Ketua? Iya, Masya Allah ya. Sebentar lagi kita juga akan berbuka ya Pak. Itu maksud saya. Itu menggambarkan hubungan antara komite dengan madrasah itu berkah. Betul sekali. Kayaknya kalau ada acara-acara begini komite nggak pernah dilupakan. Selalu ingat. Salah satu gini sebelum ditutup ya Bu Sari. Ini mungkin biar salah satu sinergi yang sedang kami bangun ya di komite ini adalah untuk selalu aktif ya ketika memang MAN 1 Kota Batam membutuhkan kehadiran kami. Tapi kan biasa MAN 1 Kota Batam kan buat acara kan pagi hari. Nah betul nggak? Nah kami sudah rapatkan itu Bu Sari. Jadi yang penting begini, kalau siang insya Allah lah. Kalau pagi misalkan Pak Ketua atau mungkin Pak Adi atau mungkin sesekali saya.
Jadi walaupun tidak bisa hadir secara keseluruhan, tapi di setiap momen undangan Ada perwakilan perwakilan komite. Oke, luar Artinya apa? biasa ya. Komite selalu ada ketika satu kota Batam membutuhkan. Oh, Yes. iya. Masya Allah. Berarti komite selalu mensupport Always, berarti. Oke. always, Sip. always. Oke, terima kasih ya Pak Su sekali Sama-sama. lagi dan Pak Edri. Semoga apa yang kita bicarakan bisa diambil manfaatnya oleh orang bagi pendengar dan untuk saya khususnya gitu ya. Apalagi untuk perkembangan tidak lain tidak bukan kita hanyalah bekerja ya demi untuk perkembangan masa depan anak kita dan madrasah yang kita cintai ini ya. Betul sekali. Oke. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Saya sebagai host saya akan menutup. Mohon maaf segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, sahabat Selamat sore. madrasah semuanya. Masya Allah.